gulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat, kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihi al-khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk jangan ngeliatin lagi. Kadang-kadang ngeliat nunduk, istighfar, melotot lagi, istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu, kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang. Dengan istighfar, insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya, tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu.
Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, deadlock, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan yang namanya rezeki cuman duit saja. Kalau bukan duit bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur rezeki, istri rezeki, anak rezeki, pangkat dan jabatan rezeki, termasuk duit juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuman duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah maha kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, gua sih nggak punya dosa, istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, 4. Pertama, orang